إلى ربك بعيد محمد بن حسين الحبشي ثم إلى ووالدينا ووالدي أمهاتنا وأمهات أمهات المسلمين أجمعين ونقول الفاتحة. صلوا
فإن تولوا
yang selanjutnya yaitu bacaan menakib daripada Syekh Muhammad dari Masjid Al-Badani yang berkesempatan kami kepada yang mulia Al-Qam yang mengetahui kepada beliau bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man sota min ibadihi man syaa bil wilayah wa khassasahu bi ahli asrarihi wa jabahu minhu ilayhi bi sabiqil inayah wa ashkuruhu an manna alaina bil iman bima ja'at bil anbiya wal awliya min asraril rabbaniyah wa waffaqana li muttaba'ati sunnatihim wal bahiyyati saniyah wa usalli wa usallimu ala man sajada lahu al-malaku wa huwa fi dhahiri abihi suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi sabilin nuri amma ba'd. Manaqib daripada Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang ulama besar yang menghimpun antara ilmu syariat dan ilmu hakikat walid kutub di dalam negeri Madinatul Rasul, yang mempunyai kelebihan dan karamat yang besar. Beliau dilahirkan pada tahun 1130 dari hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul. Di masa kecil beliau diasuh dan dididik oleh orang tua beliau dengan didikan ilmu agama, dan beliau sangat berbakti kepada orang tua beliau. Dan adalah tabiat beliau radhiyallahu anhu itu kasih sayang kepada sekalian orang yang menuntut ilmu agama dan kepada sekalian orang yang fakir dan miskin. Dan lagi pula beliau suka berkhidmah atau membantu kepada orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah SAW, daripada orang yang alim-alim dan orang yang salih-salih, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan adalah tabiat atau kebiasaan Syekh Muhammad Samman itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya, sampai ia kepada makam mursyidnya. Dan lagi pula ia sangat kasih kepada Tuhannya dan benci kepada yang dimurkai Tuhannya, dan mengamalkan musyahadah dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat yang hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiada tidur beliau pada ketika malam hari malaikat sedikit juga. Dan apabila diberi bantuan oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka beliau resah seperti orang yang sedang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya lalu ia membaca ratib atau wiritan-wiritan di waktu sahur. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula ia membaca wiritan atau ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Dan yang terafdal 8 rakaat. Dan lagi pula Syekh Samman itu membacakan puasa sunat, membacakan riyadhah, dan menjauhi daripada zat-zat dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah kebiasaan beliau di masa kecil, yakni sebelum baliknya. Pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam tempat makan makanan karena dia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Nah, kalau selesai ia daripada makannya dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan seolah-olah dia dari makannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya mengaji Al-Quran di waktu kecil. Lalu dikabarkan oleh orang tuanya daripada hal ehwal anaknya tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu, tiada syak dan ragu lagi bahwasanya ia adalah waliullah dan tiada khilaf lagi antara segala ulama. Dan lagi proses sama pada ketika musim dingin, apabila ia tidur di atas tikar atau ambal yang baik dan tebal, maka dilihat oleh orang tuanya akan yang mengambil air kemudian dibalikkan di atas tubuhnya sendiri supaya tidak bisa tidur daripada dinginnya. Dan lagi pada usia mendekati balik beliau belajar berbagai ilmu agama
mengunjungi para ulama yang mulia, lagi berpengetahuan tinggi. Beliau belajar ilmu fikih kepada ayahnya sendiri, yaitu Syekh Abdul Karim dan Syekh Abdul Wahab Ibnu Mustafa Al-Andawi, dan kepada Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Di bidang hadis dan ilmu aqliyah, beliau belajar kepada Syekh Muhammad Ad-Daqqaq dan kepada Syekh Muhammad Al-Maghribi. Dan beliau mengambil baiat tarekat khalwatiyah serta dengan sanadnya atau dengan suluknya kepada Ali bin Syekh Mustafa Al-Bakri, sehingga beliau menjadi khalifahnya di kota Madinah. Dan beliau mengambil baiat tarekat Qadiriyah kepada Ali bin Syekh Muhammad Tahir dengan sanad yang muttasil kepada Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan lagi di antara guru tuan Syekh Muhammad Saman itu adalah Syekh Al-Walid Zahid, Syekh Athaillah Al-Asindi. Dan Syekh akhirat, bermula dunia dan akhirat itu di bawah tempat sembahyangku ini, dan membuka iakan sejadahnya, maka barang siapa masuk tarekat kepada kami serta diamalkannya dengan ikhlas, padahal dia berhenti berkehendak kekayaan dunia, niscaya kami beriakan dia. Dan barang siapa masuk maka tarekat kami pada dia berkehendak kekayaan akhirat, niscaya kami beriakan dia. Syahdan buat Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, pada ketika mengkabarkan kepada orang akan beberapa nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya karena mengikuti akan Rasulullah SAW sewajar, dan telah mendapat nikmat dari karena menjunjung oleh firman Allah SWT dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ada kabarkan olehmu hai kekasihku Nabi Muhammad dengan nikmat Tuhanmu yang diberikan kepadamu. Dan sedangkan perkataan Syekh Muhammad Saman, alhamdulillah aku dijadikan oleh Allah sebagai waliullah semenjak aku selagi aku masih di dalam perut ibuku, serta aku dipeliharanya. Dan perkataan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, alhamdulillah aku dikaruniai Allah SWT untuk menunggu pintu hadrat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan berkatalah Tuhan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu kepada segala mungkin, janganlah engkau menjauhi aku atau mungkin kepadaku seperti sebagian ahli Madinah yang mungkin atau menjauhi mereka kepadaku daripada sangat zahirnya aku sekarang di dalam negeri Madinah Rasul ini. Ada seorang daripada ahli wilayah dan ahli irfan yang sangat zahir pada masa itu dalam negeri Rasul seperti zahir aku ini, kalau keluar aku daripada negeri Madinah ini, saya banyaklah orang Madinah ini yang tersesat. Dan sedangkan daripada perkataan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu ada perkataan seperti perkataan Syekh Abdul Qadir Jilani, dalam siapa menyerah atau memanggil aku ya Saman, ya Saman, ya Saman, ketika hendak mendapat kesusahan saya hafal aku serta aku kurniakan dia. Dan lagi perkataan Tuhan Syekh Muhammad dan wasiat Tuhan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, dalam saya baca doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma rahmat sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah yang sungguh, niscaya ia masuk ke dalam kemudian Allah. Dan lagi kata Tuhan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, tidaklah pangkatku naik tidaklah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku mengatakan menjalani pada tiap-tiap selesai sholat subuh 4 kali berturut-turut dengan dia dari serangnya perkataan dunia. Dan wasiat Tuhan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, biasakan oleh kamu hai segala waktu sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat, dan banyakkan akan zikrullah, dan membiasakan musyahadah wal aqal dan sifat dan muraqabah, dan membanyakkan akan baca Quran dan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membanyakkan akan menjaziqah, dan membanyakkan bersedekah, dan menyampaikan hadiis segala manusia, dan menolongi hamba Allah pada ketika mendapat kesusahan baik urusan dunia atau urusan akhirat, karena segala yang tersebut itu sangat memberi bekas di dalam hati dan menambahi kekuatan dan dalam mengerjakan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi Tuhan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu banyak mempunyai murid yang diberi kedudukan sebagai khalifah, di antaranya Syekh Siddiq bin Umar Khan Al-Madani, Syekh Abdul Baqi bin Muhammad As-Salih Al-Syihab Al-Ansari Al-Madani, Syekh Muhammad bin Sayyid Husin Al-Jufri Al-Madani, Syekh Abdul Ghani bin Abu Bakar Al-Hindi Al-Madani, Syekh Muhammad Al-Hasan Al-Banjari, Syekh Abdul Samad Malinda, Syekh Abdul Rahman Mukid, dan Syekh Abdul Rahman Misri Bandar. Dan banyak beliau mengarang-arang kitab.
setengah karamat beliau yang dikabarkan oleh Mukram bin Abdul Mu'in dengan katanya, ketika aku berlayar dari Yesus ke negeri Hijaz, manakala aku sampai di tepi laut, aku lihat 3 awan sangat hitam, kemudian turunlah angin topan hingga kapalku hampir karam. Maka aku sangat takut, habis takut, maka aku berdiri di haluan kapalku. Lalu aku berteriak sehari-hari suaraku, ya Saman, ya Saman, ya Saman. Ya mati, maka tiba-tiba aku lihat 2 orang berjalan di atas air di depan kapal terus. Seorang memegang sebelah kanan dan seorang memegang sebelah kiri. Kemudian berhentilah angin topan itu dengan berkat 2 orang itu, serta sampailah aku ke negeri itu dengan selamat. Dan setelah daripada karamat Nabi Muhammad radhiyallahu anhu, dikabarkan oleh seorang laki-laki yang saleh dari Zahid Maulana Asy'ad bin At-Takhari, ketika aku hendak berlayar dari negeri Swiss untuk pergi haji ke Baitullah Al-Haram, dan di kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melewati lautan, tiba-tiba kapalku terdampar di atas karang hampir pecah. Aku panggil dengan ya Saman 3 kali, maka dengan berkat Nabi Muhammad turunlah kapalku di atas karang itu, baik dia dari seorang pun yang mengatakan demikian itu. Mudah-mudahan berkat kita membaca sebagai daripada kita semua, kita mendapatkan itu akan rahmat dan keampunan dan didatangkan dari Allah SWT, syafaat dan amruh Rasulullah, berkat dan manfaat daripada kesama, daripada kepala lain, daripada suku kita saudara taat, dan mudah-mudahan kita saudara taat mendapatkan segala hajat dikabulkan oleh Allah SWT dengan berkat sesama amal dan Al-Fatihah. Demikian pembacaan kita daripada Syekh Muhammad bin Al-Madani dan Al-Habib Idrus beliau kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidi qa'idi qurril muhajjalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan para habaib, para dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para alim ulama, para asatidzah, wabil khusus guru kita Kiai Haji Ahmad Barmawi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan mudah-mudahan senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Serta para tokoh-tokoh masyarakat, para pemuka masyarakat, panitia Masjid At-Taqwa, serta hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang Allah turunkan kepada kita rahmat-rahmatnya yang banyak, dengan menyebut para awliya, orang saleh, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan rahmatnya. Bagaimana dengan kita menghaulinya,
membaca manaqibnya, membaca sejarahnya, sebagaimana yang diriwayatkan Dzikrul Anbiya minal ibadah, menyebutkan Nabi, mukjizat Nabi, sesuatu yang berhubungan dengan Nabi minal ibadah, suatu ibadah. Wa dzikrus shalihina, dan menyebutkan orang-orang yang saleh, kafaratun, pengampun daripada dosa. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat yang besar, anugerah yang banyak di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dengar manaqib ulama besar Qutbul Aqwa bahwa Hadratul Muhammadiyah, Qutbul Aqwa, penjaga pintu Hadratul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sam'ani. Tentunya beliau ulama besar, wali besar, kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dengan menyebutnya, cinta kepadanya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, dan beliau sesama mengatakan perkataanku ini sama dengan perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah mengatakan, man ahabbani fakana min jumlati muridi. Barang siapa cinta kepadaku, maka dia termasuk muridku. Nah, kita cinta kepada sesama, membaca manaqibnya, mudah-mudahan kita termasuk daripada murid sesama, orang-orang yang akan mendapatkan perhatian khusus daripada sesama. Amin ya rabbal alamin. Saya sempat mengatakan dalam sebuah syairnya, ana biduna ahmi muridi idza ata bisidqin wa bil hubba ana lahu syafi'u. Ini syair sangat luar biasa. Beliau syairnya sangat panjang dan disyarahkan oleh Syekh Siddiq Umar Khan. Ada kitab yang tentang ini, untuk kitab, satu kitab sebutkan tentang ini dikarang oleh Syekh Siddiq Umar Khan. Nah, putih agak kemerah-merah. Nah, dan dia Syekh Saman itu punya jenggot tipis, tidak terlalu panjang, agak tipis. Mungkin ini turun juga kira-kira. Dia punya bibir agak kecil, ya, agak kecil, tidak terlalu lebar, agak kecil, dan punya dada lebar. Apabila orang duduk menghadap melihat Syekh Saman, maka akan melihat Syekh Saman itu penuh dengan hibah. Orang takut oleh Syekh Saman, hibah. Apabila sering duduk dengan Syekh Saman, maka akan timbul di hatinya, akan kebersihan hati, bersih, hatinya nyaman. Nah, karena para ulama ini seperti magnet. Bukan kita yang menarik diri kepadanya, mendekatkan, tapi dia yang menarik kita untuk dekat kepadanya. Sehingga setiap orang dekat ulama, dekat orang-orang saleh, dia akan cinta karena magnetnya yang hebat. Semakin hebat kedudukan ulama itu, semakin banyak tarikan-tarikannya, orang-orang akan mendekat kepadanya. Ya, banyak Syekh Saman itu sangat istimewa. Semasa kecilnya Syekh Saman itu, ya, didatang oleh Syekh Siddiq Umar Khan. Dia tatkala lahir itu tercium bau harum-haruman waktu dia lahir. Harum keluar wangi-wangian, sehingga tercium seperti misik azhar, misik yang semerbak. Jadi lahirnya harum. Kalau itu lahir beda sudah, bukan harum lagi, harum beda.
Semasa kecilnya dia tidak pernah berkami di tilam. Malam, siang, tidak pernah berkami di tilam. Kapan berkaminya? Setelah dimandikan, dia berkami. Nah, zaman dahulu maling dari popok itu alih. Tilam itu di mustalus. Pada ada popok zaman dahulu. Jadi di antara keramat beliau ada Syekh Umar Khan menceritakan tentang beliau. Saya sama ini tidak pernah berkami waktu kecilnya, ditilang. Berkaminya waktu dimandikan, berkami. Dan ibunya adalah orang yang saleh, abahnya adalah orang yang saleh. Abahnya yang menguasai daripada fikih Syafi'iyah. Abahnya bertariqah Al-Qadiriyah dan ibunya juga bertariqah Al-Qadiriyah. Sehingga ibunya itu sering menceritakan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa? Karena ta'alluq kuat ibunya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Setiap kumpul dengan perempuan-perempuan, kisahnya tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Kayak apa karamatnya, kayak apa kisahnya, kayak apa kehidupannya, ya. Jadi ibu Syekh Saman itu luar biasa. Kalau beginian zaman sekarang lain lagi kisahnya. Nah, ada tahu kisahnya apa? Ada tahu. Tapi ibu Syekh Saman suka seperti itu. Sehingga di antara selingan kisah tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, dia menceritakan kisahnya yang berhubungan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia mengisahkan pada suatu hari, kata ibunya, aku sedang duduk menggendong Syekh Saman, tiba-tiba masuk seseorang yang mempunyai hebat luar biasa. Orangnya berwibawa, bercahaya, pakai tongkat. Tiba-tiba dia datang menghadapku dan aku pun merasa takut. Kata orang itu, tempatmu ya, tamanillah, dia tidak usah takut. Ana Syekh Abdul Qadir Jailani. Ternyata beliau didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan ana datang ke sini li azur hadzal walad, untuk menziarahi anak ini. Li'annahu manba'ul ilm, manba'ul asrar al-ma'an wal ma'ani. Karena anak ini punya rahasia yang luar biasa, makna kema'rifatan yang luar biasa. Ini anak luar biasa. Makanya Syekh Saman mengatakan bahwasanya aku dijadikan wali Allah semasa aku di dalam perut ibuku. Bayangkan, nah, luar biasa. Dan prediksi para ulama disebutkan di Tabaqah Asy-Syarrubi, menceritakan di Tabaqah itu bahwasanya sudah diprediksi akan lahir di sini seorang wali besar yang bernama Muhammad Saman. Ya, ada sudah prediksi akan lahirnya walaupun orangnya belum lahir. Yang menunjukkan kedudukannya sangat luar biasa. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, ya, aku Syekh Abdul Qadir Jailani dan aku ingin menziarahi ini anak, li'annahu manba'ul asrar wal ma'ani. Dia ada rahasia, ada ma'ani, ma'rifah pada dirinya. Kemudian Syekh Abdul Qadir mengambil tangannya dan memasukkan ke mulut Syekh Saman tekniknya, digoyang-goyang di langit-langit daripada mulut Syekh Saman. Setelah itu dia keluar, kata ibunya, setelah itu aku tidak tahu dari mana dia keluar dan aku kan tahu dari mana datangnya. Ini menunjukkan bahwasanya keramat yang luar biasa akan Syekh Saman, orang yang istimewa, orang yang kita tahu. Mudah-mudahan kita mendapat